Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan sedikit membantu salah satu pemirsa di channel saya yang ingin belajar software fluid sim untuk elektronumetik, gitu ya. Jadi kita nanti akan membuat sedikit tutorial sederhana dari awal sampai nanti akhirnya membuat satu sistem elektronumetik, sehingga harapannya nanti teman-teman dapat mengembangkan lebih lanjut. Oke, kita buka softwarenya fluid sim untuk Festo, dari Festo untuk fluid sim numetik. Jadi kalau kita sudah membuka, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Di sini ada komponen numetik dan komponen elektrik. Jadi nanti ini dua hal yang nanti penting untuk kita kuasai pertama kali. Sedangkan yang tambahan yang ada di sini, ini nanti kalau kita ingin menambahkan keterangan, yaitu teks. Nah, kita buka lebih lanjut mulai dari new, ya. Jadi file, Anda bisa new di sini atau pakai toolbar yang ada di sini, new. Oke. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa membuat view, gitu ya. Tergantung dari Anda langsung bisa menggunakan di sini, atau nanti dari menu window, Anda bisa menu view, misalnya tile horizontally atau tile vertically. Saya biasanya menggunakan tile vertically, maka akan dibagi menjadi dua bagian yang sama di sini, kanan kiri secara vertikal. Kalau kita window horizontal, maka akan dibuat seperti ini. Jadi komponen di bawah, yang di atas adalah tempat kita menggambar. Nah, saya biasanya menggunakan yang tile vertically. Nah, dalam sistem elektronumetik, gitu ya, dengan menggunakan fluid sim ini nanti kita bisa membuat rangkaian, baik rangkaian elektrik maupun rangkaian numetik, sekaligus nanti bisa mensimulasikan. Itu yang tentunya akan membuat kita belajar menjadi lebih mudah. Nah, dalam rangkaian elektronumetik itu selalu dibagi menjadi dua bagian. Jadi kalau saya tulis di sini, ini adalah bagian kendali, ya, bagian kendali. Oke, sedangkan bagian yang lain itu adalah bagian daya, ya. Ini bagian daya. Jadi kalau di dalam sistem elektronumetik, bagian kendalinya nanti itu elektrik, sedangkan bagian dayanya adalah numetik. Kalau misalnya kita belajar sistem elektrohidrolik, maka bagian kendalinya nanti adalah elektrik, bagian dayanya adalah hidrolik. Sedangkan kalau kita belajar tentang motor listrik, nanti bagian kendalinya ini berbasis relay, bisa PLC, sedangkan bagian dayanya nanti adalah motor listrik. Intinya bagian daya ini arusnya besar, tegangannya besar, ataupun kita menggunakan sistem numetik atau sistem hidrolik seperti itu, ya, yang menghasilkan daya yang besar yang digunakan untuk penggerak sistem kita. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam kendali dan daya di sini, maka nanti harus kita gambar. Nah, di dalam sistem numetik, saya akan membuat satu rangkaian sederhana. Satu adalah untuk double acting cylinder, satu adalah single acting cylinder, ya. Jadi ini adalah dua aktuator penting di dalam sistem numetik. Satu adalah double acting cylinder dan satu adalah single acting cylinder, ya. Terus kemudian saat kita sudah memasukkan aktuatornya, komponen kedua yang penting itu adalah solenoidnya, ya. Jadi kalau kita menggunakan double acting, maka kita menggunakan 5/2 di sini yang
basicnya. Sedangkan kalau kita menggunakan single acting, kita menggunakan yang 3/2. Ya, 3/2. Nah, di sini kenapa disebut 5/2 dan kenapa disebut 3/2? Anda lihat di sini ada tulisannya angka 1 sampai 5. Ini menunjukkan lubang, bahwa di dalam valve di sini ada 5 lubang. Ya, terus ruangannya ada 2, ya. Ada ruangan kiri dan ruangan yang sebelah kanan. Maka disebut valve 5/2. Kalau di sini 3/2 karena ada 3 lubang dan 2 ruang. Kemudian langkah berikutnya kita harus melengkapi. Kita double klik. Ya, kita double klik. Nah, valve itu bisa digerakkan secara manual, sama saya bisa menggerakkan secara elektrik. Ya. Terus kemudian sistem pilot diberikan untuk mengurangi, ya, energi, ya, energi. Dalam hal ini solidnya tidak butuh ukuran yang besar untuk menggeser ruangan yang ada di valve. Jadi nanti solenoid itu hanya berfungsi untuk membuka tutup, ya. Sedangkan yang menggeser ruangan itu adalah dari pneumatic systemnya. Oke. Terus kemudian kalau kita pakai yang single solenoid atau solenoid tunggal, maka kita tambahkan spring di kanan, ya. Oke. Terus kemudian setelah itu kita oke, ya. Maka di sini akan muncul simbol. Jadi kalau kita belajar elektroneumatik, di sini yang penting adalah kita paham bahasa simbol, ya. Simbol standar dari sistem pneumatik ataupun sistem elektriknya. Nah, di sini misalnya kita juga secara manual, kita secara elektrik, terus kemudian di sini menggunakan single pilot, kita oke, ya. Terus kemudian 2 ini akan kita arahkan ke sambung ke atas, ya. Jadi ini disebut double acting karena butuh angin dari depan ataupun dari belakang. Dari belakang di sini untuk maju, dari depan untuk mundur. Sedangkan yang single acting cylinder ini hanya butuh angin dari belakang untuk maju, sedangkan untuk mundurnya dia menggunakan spring, ya. Terus kemudian kita membutuhkan suplai angin, ya. Suplai angin kita berikan. Ini kita pakai kompresor air supply di sini. Terus kemudian kita bisa menambahkan air service unit, ya. Jadi nanti di sini kita sambung, jadi dari kompresor nanti masuk ke air service unit. Gunanya apa? Untuk menyaring air dan juga untuk mengatur tekanan yang masuk ke dalam sistem, ya. Ini kemudian kita hubungkan ke 1, terus kemudian dari 1 sini kita hubungkan ke selang, ya. Jadi nanti dari kompresor masuk air service unit akan dikirim ke port nomor 1 dari masing-masing valve. Sedangkan 3 dan 5 ini akan terbuang ke udara luar. Nah, biasanya kita akan menambahkan silencer, gitu ya. Anda bisa pakai ini atau bisa pakai yang segitiga ini. Tujuannya supaya nanti sistemnya itu akan lebih halus suaranya. Kalau tidak ada silencernya, maka dia akan suaranya kencang, berisik, sehingga akan mengganggu lingkungan kerja kita. Maka kita tambahkan di sini, misalnya saya pakai yang segitiga, oke. Terus kemudian sama, yang 3 di sini pakai yang segitiga, oke. Sini pakai yang segitiga, oke. Ya. Nah, terus kemudian hal yang penting berikutnya adalah kita tambahkan di sini keterangan. Ya, ini saya double klik, saya beri keterangan yang tujuannya adalah nanti untuk membuat link antara sistem kendali dan daya kita. Ya, jadi solenoid nanti ini akan digerakkan di sistem kendali. Misalnya saya beri nama 1Y1, gitu ya. Terus di sini saya beri nama 2Y1. Oke. Nah, kemudian misalnya ini saya beri nama silinder 1. Ya, ini saya copy saja.
Ini saya beri nama silinder 1. Oke, terus kemudian yang di sini ini saya beri nama silinder 2. Ya, silinder 2. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini kalau rangkaian ini sudah bisa berfungsi, ya kita bisa start di sini. Kenapa bisa berfungsi? Karena di sini kita bisa menggerakkan ini secara manual. Tadi kan kita ada tombol manual sama pneumatik. Nah ini dengan tombol manual kita bisa simulasikan silindernya maju dan mundur, termasuk yang single acting, ya. Oke, Anda lihat di situ. Nah, jadi secara sistem pneumatik sudah kita cek, ini sudah betul. Nah, sekarang karena kalau menggunakan tombol yang ada di sini, ini kan ada di sistem yang dekat mesin, tentunya akan kesulitan. Maka kita menggunakan yang sinyal elektrik, menggunakan solenoid. Jadi tombol ini bisa Anda gunakan untuk ngecek awal, gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasang sensor misalnya. Ya, kita akan pasang sensor. Anda untuk memasang sensor bisa menggunakan yang distance rule di sini, ya. Ini Anda pasangkan di sini, ya. Ini saya stop dulu. Ini Anda bisa pasangkan di sini. Terus kemudian Anda bisa pasangkan di sini. Ya. Kemudian Anda double klik. Nah, di sini Anda beri label, misalnya adalah 1B1, ini yang di 0, ini 0. Kemudian ini adalah 2B1, ini di 100, ini di 100, ya, karena panjangnya silinder kita adalah 100. Oke, jadi di minimal maksimalnya kita pasang sensor. Kemudian sama dengan yang ada di sini, ini adalah tadi salah saya penamaannya. Di sini kita ini adalah 1B2, ya. Jadi 1 di depan ini adalah ada di silinder 1, sedangkan 1 di belakang ini adalah untuk minimal, 2 di belakang untuk maksimal. B ini adalah kode untuk kode untuk sensor, gitu ya, sensor untuk magnetik. Nah, kita sekarang yang di sini 2B1, ini di 0 dan ini di 50 karena panjangnya 50 mili. Terus kemudian ini 2B2, kemudian ini adalah 50. Ini di sini ini 0, ya. 0 di sini adalah 50 untuk maksimalnya. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita akan menambahkan, misalnya untuk kasus kita akan membuat sistem latching atau penguncian, ya. Sekarang kita ngomongnya adalah elektriknya. Kalau tadi kan pneumatiknya, sekarang kita ngomongnya adalah elektriknya. Maka kita membuat elektriknya sekarang dari switch, ya, dari tombol misalnya, gitu ya. Tombol push button, ya. Terus kemudian nanti tombol stop, ya. Kemudian nanti kita membuat relay, relay di sini, ini relay. Ya, terus kemudian kita memberikan power supply-nya, ya, ini 0 volt. Terus kemudian 24 volt, ini adalah 0 volt. Jadi Anda langsung menarik itu aja, gitu ya, dari yang di sini, ya. Anda harus tahu simbolnya untuk supply misalnya, gitu ya. Nah, ini kita sambung di sini, kita sambung di sini, gitu ya. Kemudian kita sambung. Kemudian kita sambung. Ini adalah untuk start stopnya.
Terus kemudian kita latching. Nah, ini adalah rangkaian latchingnya. Maka kita latching di sini. Nah, latching di sini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak menekan tombol start terus-menerus di sini. Ya, tombol start ini tidak ini kita namakan start. Start itu ya. Oke. Terus ini kita namakan stop. Misalnya gitu ya. Stop. Oke. Terus ini kita namakan relay K1. Ini kita namakan K1. Oke. Jadi ini adalah rangkaian untuk start stopnya misalnya gitu ya. Jadi nanti kalau saya start, silinder maju, kalau menyentuh maksimal, kemudian silinder mundur. Kalau belum ditekan tombol stop, maka ini silindernya akan maju mundur terus. Maka kita buat rangkaian sekuensialnya. Di sini syaratnya adalah 1B1 nanti, terus kemudian di sini syarat ini adalah tombol untuk start stop. Oke. Terus kemudian setelah itu kita akan menggunakan 1B2 atau sensor maksimalnya. Terus kemudian di sini kita menggunakan relay ya. Terus kemudian kita latching. Seperti itu. Oke. Jadi tadi tugasnya adalah tombol ditekan, dia maju mundur terus sebelum tombol stop ditekan. Maka ini kita gabung di sini. Terus kemudian kita gabung di sini. Ini kita gabung di sini. Ini kita gabung di sini. Ya, kita sambung, bukan kita gabung gitu ya. Terus ini kita sambung. Ini kita sambung di sini. Oh, sorry. Ini kita sambung. Terus kemudian kita sambung di sini. Oke, terus kemudian kita masuk ke kontak lagi. Ya, ini yang di sini kita namai dengan 1B1. Ya. Nanti menyentuh 2B1. Terus kemudian ini syaratnya adalah K1. Oke, di sini adalah K2. Di sini adalah K2. Terus kemudian ini nanti kita masukkan ke sini. Terus kemudian yang terjadi kita harus membuat solenoidnya. Ya, solenoidnya. Kita cari solenoidnya, mana solenoidnya? Ya, ini adalah valve solenoidnya. Oke ya. Nah, ini kita hubungkan dengan yang ada di sini. Oke, ini kita beri nama K2. Jadi saya sekarang akan menggerakkan yang silinder 1 dulu. Ini adalah 1Y1. Ya, sesuai dengan nama yang ada di sini. Oke. Jadi nanti kalau kita simulasikan, kita start, ya, K1 ini aktif. Ini salah. Kita tadi simbolnya ini tidak 2B1 tapi adalah 1B2. Ya. Oke, nah kalau kita menggunakan software maka kita dengan mudah bisa tahu ada permasalahan di mana sehingga kita bisa betulkan, gitu ya. Kita start. Ya. Anda lihat di situ silindernya akan maju mundur. Ya. Nah, sebelum ini di stop. Nah, tadi kita bisa mengganti panjangnya silinder. Ini silinder double actingnya di sini kita bisa ganti panjangnya.
di sini misalnya maksimal stroke-nya tidak 100 tapi 300 gitu ya. Maka kita bisa tadi untuk simbolnya di sini ini jadi 300. Ini di 300. Oke ya. Nah, sekarang nanti maka akan kelihatan di sini. Tadi gerakannya kan terlalu cepat gitu ya. Karena harus menempuh hanya 10 cm, sekarang menjadi 30 cm. Maka dia begitu ya. Dan Anda perhatikan di sini, simbol di sini saat ini 1Y1 aktif, ruangannya bergeser, maka arah anginnya juga akan bergeser sehingga membuat silinder bisa maju. Kalau pakai ruangan yang kanan, silindernya akan mundur karena angin dari depan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ini sudah, bagaimana kalau kita akan menggerakkan yang silinder 2. Nah, kita misalnya di sini saya geser supaya ada 2 ya. Ini untuk rangkaian daya. Ini adalah rangkaian kendali yang satu. Saya copy ya. Terus kemudian saya ganti di sini. Ini adalah K3 misalnya gitu ya. Ini adalah K3, terus kemudian ini adalah K3, terus syaratnya adalah 2B1, ini adalah 2B2 ya. Ini adalah K4, ini adalah K4, ini adalah K4, ini adalah 2Y1. Oke, maka kalau ini kita simulasikan, ya, Anda lihat kalau saya stop. Nah, kenapa di sini saya start di sini, kemudian di sini kok ikut jalan? Karena di sini saya beri kode start yang sama. Misalnya di sini supaya berbeda, ini start yang 2 ya. Ini stop yang 2. Maka tidak akan sama. Kalau ini saya beri nama misalnya startnya yang 1. Ini startnya yang 1. Oke. Maka kalau saya jalankan, ini akan jalan hanya yang kanan saja. Oke, kalau stop dia berhenti. Kalau dari sini yang jalan hanya yang kiri saja, yang silinder 1 saja. Ya. Saya stop. Nah, demikian bagaimana kita belajar sistem elektroneumatik dengan menggunakan fluid sim pneumatik, mulai dari dasar, dari bagaimana tadi memasukkan benda kerjanya atau memasukkan komponennya, baik komponen pneumatik maupun komponen elektrik, kemudian mengatur parameter-parameternya, terus kemudian kita membuat rangkaian pengendaliannya, terus kemudian kita bisa mensimulasikannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.